Buka jalan nih. Kamu bilang tadi di ruangan Pak Ipi paling layak. Buka masker. Jelas. Jelaskan. Kamu belum tahu kita ya? Buka masker jalan ini. Nah, ini dokternya nih. Nah, ini dokternya. Dia bilang dokter apa kamu ini? Ngomong. Bagian apa, dokter apa? Ngomong. Nggak boleh. Jelas dekat ibu saya, dekat emak saya. Jelasin. Viral, seorang dokter yang sedang menjalankan tugasnya justru diintimidasi oleh keluarga pasien yang seharusnya ia bantu. Bukannya mendapat apresiasi, dokter itu malah dimaki-maki dan dipaksa membuka masker yang ia gunakan sesuai SOP rumah sakit. Semua itu terjadi di ruang perawatan. Keluarga pasien merasa pelayanan di rumah sakit terlalu lambat. Momen tegang ini terekam jelas dalam video dan langsung viral di media sosial. Insiden ini menarik perhatian banyak pihak. Pihak rumah sakit langsung membawa kasus ini ke ranah hukum, memastikan agar tenaga medis tetap terlindungi. Mediasi pun dilakukan, permintaan maaf tetap disampaikan. Tapi apakah semuanya benar-benar selesai? Nggak lama-lama, mari kita kupas tuntas fakta di balik kasus menghebohkan ini. Selamat datang di channel Istana Media, platform berita yang selalu mengupas tuntas berita viral. Di video kali ini kita akan membahas sebuah insiden mengejutkan yang terjadi di rumah sakit ketika seorang tenaga medis di RSUD Sekayu, Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan menghadapi tekanan dan intimidasi saat sedang menjalankan tugasnya. Kata-kata keras, emosi yang memuncak, dan tindakan yang menentang aturan membuat situasi menjadi tegang. Lantas bagaimana fakta selanjutnya? Gak lama-lama, mari kita breakdown sekarang. Kejadian yang tidak menyenangkan ini menimpa Dr. Syahri Putra Wangsa pada Selasa 12 Agustus 2025. Saat itu ia sedang melakukan visit untuk melihat kondisi pasien lansia perempuan di ruang VIP RSUD Sekayu. Setelah memberikan penjelasan medis, keluarga pasien kembali marah karena merasa pelayanan rumah sakit terlalu lambat. Setiap hari, pasien hanya menjalani pemeriksaan dahak dan ronsen, sehingga mereka menilai perawatan tidak cepat. Ini mimin saya tolong biar ini dokter ini. Ini ibu saya ini tiap hari disuruh tunggu dahak. Tiap hari suruh tunggu dahak. Tiap hari dahak, dikit-dikit tunggu dahak, dikit-dikit tunggu dahak. Hasil dia bilang hasil ronsen. Kita sewa ruangan VIP ini untuk pelayanan. Dengar nggak ya? Pelayanan yang bagus. Kamu ngerti nggak? Pelayanan yang layak. Bukan sekedar suruh nunggu. Kalau cuma nunggu, kita bisa pakai BPJS. Kita nggak mau pakai BPJS, nggak mau dimain-mainkan seperti kamu ini ya. Kamu paham ya? Kamu harus paham ya. Ini nyawa. Ini mak saya, ini nyawa. Jangan kamu kayak kesannya main-main. Kamu berdalih dengan menjelaskan hasil ronsen, menunggu air ludah. Ada semua prosedur. Saya juga tahu prosedur. Saya juga orang sekolah. Dokter Syahri bukan dokter biasa. Ia adalah subspesialis ginjal dan hipertensi di RSUD Sekayu dengan gelar SPPD KGH Finasim. Rekan-rekannya mengenalnya sebagai dokter yang baik, sabar, sopan, dan profesional. Dengan pengalamannya yang mumpuni, masyarakat Musi Banyu Asin sangat beruntung memiliki dokter subspesialis ginjal karena jumlahnya hanya sekitar 110 dokter di seluruh Indonesia. Kehadirannya membuat warga tidak perlu jauh-jauh pergi berobat atau cuci darah. Namun saat momen itu terjadi, kata-kata keras dan tuntutan tak masuk akal dilontarkan kepada Dr. Syahri Putra. Bahkan ia dipaksa membuka masker yang dipakainya sesuai protokol rumah sakit. Peristiwa ini terekam kamera dan viral di media sosial, memicu perhatian masyarakat luas. Kamu bilang tadi ini ruangan Pak Ipi paling layak nih. Buka masker, jelaskan. Kamu belum tahu kita ya? Buka masker, jalan ini. Nah, ini dokternya nih. Nah, ini dokternya. Dia bilang, dokter apa kamu ini? Ngomong. Bagian apa, dokter apa? Ngomong. Nggak boleh. Jelas dekat ibu saya, dekat emak saya.
Jelasin. Udah 3 hari ini kita masuk ruangan VIP. Ini dia pen ini cuman mengasih lihatkan hasil ronsen. Ini dokternya. Pulang kemana kamu? Jelaskan. Kamu dokter bagian apa? Jelaskan. Jangan cuma ngangguk-ngangguk, jelaskan. Kamu bilang ini ruangan VIP. Setelah insiden itu terjadi, pihak RSUD Sekayu bersama Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Musi Banyu Asin mengambil langkah tegas. Mereka melaporkan kejadian intimidasi ini ke Polres Muba untuk ditindaklanjuti secara hukum. Kami dari IDI sudah mendampingi Dr. Sapri secara pribadi melaporkan kasus ini ke Polres. Dalam hal ini beliau merasa ada perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap beliau karena beliau memberikan pelayanan kesehatan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ketua Badan Hukum Pembela Profesi dan Advokasi IDI Muba, Dr. Zwesti Devi MH, menyampaikan bahwa pihaknya sangat mengecam tindakan yang terjadi pada Dr. Syahri Putra. Kami dua sikap. Yang pertama, kami mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan keluarga pasien terhadap Dr. Sapri, karena Dr. Sapri di sini adalah sebagai dokter yang membantu, dokter yang memberikan pelayanan kepada keluarga pasien. Yang kedua, kami dari IDI Kabupaten Musi Banyu Asin dalam hal ini bagian IDI-nya siap untuk selalu mendampingi, akan melindungi anggota IDI kami. Dalam hal ini kami mencegah jangan sampai terjadi kejadian seperti ini lagi kepada tenaga kesehatan, karena tenaga kesehatan dalam hal ini dilindungi dengan Undang-Undang Kesehatan 17 tahun 2000. Di sisi lain, dilakukan juga mediasi antara pihak rumah sakit dan keluarga pasien pada Rabu 14 Agustus 2025. Dalam pertemuan itu, keluarga pasien memberikan klarifikasi terkait kejadian yang viral di media sosial. Keluarga pasien, Ismet Syaputra, mengaku emosi pada saat kejadian karena masuk ke rumah sakit melalui jalur umum, bukan pasien BPJS. Putra menuntut pelayanan lebih dan tidak ingin disamakan dengan pasien lain yang memakai BPJS. Putra bercerita, awalnya penyampaian Dr. Syahri santun. Namun, saat menanyakan tindak lanjut pengambilan sampel dahak ibunya, ia kecewa karena hasilnya baru bisa keluar pada Selasa, setelah menunggu dari Sabtu hingga Senin. Lalu Pak Sapri bilang ada di situ, makanya saya sedikit emosi. Di situ Pak Sapri bilang ke saya, kamu harus bersyukur, sabar. Saya kan di situ nggak marah, nggak ada marah di situ. Kenapa saya disuruh sabar? Kenapa saya disuruh bersyukur? Di situ emosi saya memuncak, Bapak Ibu. Malum yang namanya saya juga kan masih jiwa muda, masih anak muda. Melihat ibu saya terbaring, di situ saya sangat emosional saat itu. Nada saya bicara saya keras. Keluarga pasien menyampaikan permintaan maaf atas reaksi emosional mereka. Mohon maaf atas terjadinya viral video yang kemarin di hari Selasa yang terjadi di ruangan tempat ibu saya dirawat. Meskipun mediasi berhasil meredakan ketegangan, proses hukum rupanya tetap berjalan. Kapolres Musi Banyu Asin menginformasikan kalau pihaknya menerima laporan terkait insiden yang terjadi di RSUD Sekayu. Laporan polisi dari pihak rumah sakit untuk kita tangani. Itu yang melapor langsung korbannya. Sekarang kan yang kita terima laporan masyarakat peristiwanya. Nanti pada saat proses penyelidikan, nanti akan kita lihat perbuatan itu, peristiwa itu melanggar pasal apa. Ini bisa. Sampai video ini dibuat, pihak kepolisian sudah melakukan pemeriksaan pada 2 orang saksi. Kasus ini juga mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Sekda Muba, Apriyadi, berharap tenaga kesehatan dapat bekerja dengan aman dan kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. Namun, dia juga meminta agar pasien yang bersangkutan tetap diberikan pelayanan dengan maksimal. Atau pasien yang sedang dirawat itu, walaupun ada bermasalah dengan Dr. Sapri, tapi kami minta agar yang bersangkutan ini tetap dilayani, diobati dengan baik, tunjukkan profesionalisme.
Kasus intimidasi terhadap Dr. Syafri ini juga mendapat perhatian dari Kementerian Kesehatan. Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menyampaikan rasa perhatiannya atas insiden yang terjadi di RSUD Sekayu. Saya turut prihatin akan kejadian yang menimpa Dr. Syafri di RSUD Sekayu, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 12 Agustus kemarin. Beliau mendapat tindakan kekerasan secara verbal dan fisik oleh keluarga pasien. Selain itu, dia juga mengingat kalau segala bentuk ancaman seperti yang terjadi pada Dr. Syafri tidak bisa ditolerir dan dibenarkan. Menurutnya, tenaga medis dan tenaga kesehatan berhak untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman saat bertugas. Budi juga mengungkap kalau tim Kemenkes untuk memberikan dukungan pada proses hukum yang diambil oleh Dr. Syafri dan RSUD Sekayu. Saya dukung sepenuhnya kasus ini harus dituntaskan melalui jalur hukum untuk memberikan efek jerah. Kasus intimidasi terhadap Dr. Syafri di RSUD Sekayu meninggalkan beberapa pelajaran penting bagi semua pihak. Pertama, komunikasi yang baik dan saling menghargai. Keluarga pasien dan tenaga medis perlu menjaga komunikasi yang jelas dan santun. Ketegangan sering muncul karena salah paham atau harapan yang tidak sesuai prosedur. Dengan saling menghargai dan bersabar, konflik bisa dihindari dan pelayanan tetap lancar tanpa menimbulkan tekanan bagi dokter maupun pasien. Kedua, menghargai profesi tenaga medis. Dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lain bekerja dengan penuh tanggung jawab, kesabaran, dan profesionalisme. Intimidasi atau kekerasan tidak hanya merugikan tenaga medis, tapi juga mengganggu keselamatan pasien. Menghargai tenaga medis berarti memberi ruang bagi mereka untuk bekerja dengan aman dan fokus, sehingga kualitas pelayanan tetap terjaga. Kejadian intimidasi terhadap Dr. Syafri di RSUD Sekayu menunjukkan betapa pentingnya perlindungan dan rasa aman bagi tenaga medis. Kasus ini menjadi pengingat bagi semua pihak untuk lebih menghargai profesi kesehatan dan menjaga ketenangan di rumah sakit. Bagaimana menurut kamu? Apa cara paling tepat bagi keluarga pasien menghadapi pelayanan yang lambat tanpa mengintimidasi dokter? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Pastikan juga untuk nyalakan notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan konten breakdown selanjutnya.